Lalu sejauh apa kesiapan Komisi Pemilihan Umum dalam menghadapi konstentasi pemilu tahun 2024? Kami akan mengulasnya bersama dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hashim Asyari. Selamat sore Pak Hashim, apa kabar Pak? Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Seperti apa Pak? Ini seru sekali kita lihat hari pertama. Sebetulnya seperti apa sih Pak tahapan menjelang pemilu 2024? Kemudian persiapan apa saja nih yang dilakukan terkait ajang pesta demokrasi 5 tahun ini? Jadi kegiatan pertama yang termasuk besar melibatkan banyak pihak adalah pendaftaran partai politik calon peserta pemilu 2024 ya. Kegiatannya itu dilakukan untuk pendaftaran partai politik tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Ini mengingat menurut undang-undang Undang-Undang Pemilu itu 18 bulan sebelum hari pemungutan suara itu dilakukan pendaftaran partai politik. Itu jatuhnya pada bulan Agustus 2022 ini. Kemudian 14 bulan sebelum hari pemungutan suara itu penetapan partai politik peserta pemilu. Jadi kalau pemungutan suara akan digelar pada hari Rabu 14 Februari 2024, maka hitungannya 18 bulan sebelumnya Agustus ini dan 14 bulan sebelumnya adalah Desember. Jadi pada 14 Agustus kegiatannya berdaftar partai politik. Jadikan ukuran adalah apakah dokumen persyaratan yang ditentukan sudah lengkap atau belum pada partai politik ini. Dan bagi yang sudah lengkap diterbitkan berita acara yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan lengkap dinyatakan didaftar. Bagi yang belum lengkap masih ada kesempatan sampai dengan 14 Agustus 2022. Oke, Pak Hashim, di hari pertama pendaftaran parpol, sejauh ini sudah berapa nih Pak parpol yang sudah mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2024? Yang sudah mendaftar hari ini 9 partai. Semula ada 2 partai lagi, tapi kemudian menjadwalkan ulang, yaitu Partai Gelora, Partai P3. Itu kemudian menjadwalkan ulang. Nanti kita layani sesuai dengan jadwal yang diajukan oleh masing-masing partai tersebut. Demikian. Oke, yang menarik Pak, seperti apa sih sebetulnya perbedaan pemilu tahun 2024 dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Apa sih Pak sebetulnya perbedaan pemilu serentak tahun 2024 dengan yang sebelumnya nih? Jadi kalau pemilu 2024, pemilu serentak 2024 itu sesungguhnya sama dengan pemilu 2019. Yaitu pemilu untuk memilih 5 jenis pemilu ya, yaitu pemilu presiden, pemilu anggota DPR RI, pemilu anggota DPD, pemilu DPR provinsi, dan DPRD kabupaten. Yang membedakan adalah untuk 2024 ini di tahun yang sama selain ada pemilu serentak juga ada pilkada serentak, yaitu untuk memilih gubernur dan juga bupati wali kota. Ini yang membedakan dengan pemilu yang lalu. Dan hasil pemilu 2024, khususnya hasil pemilu berupa perolehan suara dan perolehan kursi DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu yang akan dijadikan syarat bagi partai politik yang akan mengajukan bakal pasangan calon untuk pilkada 2024. Itu Mbak yang membedakan paling utama. Oke, koordinasinya dengan KPU daerah sejauh ini seperti apa Pak Hashim? Kami melakukan konsolidasi internal antara KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota secara rutin, dan khusus untuk kegiatan pendaftaran partai politik, pekan yang lalu KPU telah melakukan bimbingan teknis kepada KPU provinsi dan kabupaten kota secara fisik ya. 34 KPU provinsi dihadirkan di Jakarta, diberikan bintek, dan kemudian KPU provinsi membintek KPU kabupaten kota seluruh di Jakarta. Semuanya dalam pelaksanaannya dalam koordinasi KPU pusat ya. Itu yang khusus untuk kegiatan persiapan pendaftaran partai. Dan kemudian dalam juga KPU melakukan koordinasi dengan KPU provinsi, kabupaten kota se-Indonesia untuk divisi hukum dalam rangka untuk mengantisipasi potensi-potensi kemungkinan sengketa hukum dalam pendaftaran partai politik. Oke, Pak Hashim, artinya kontestasi tahun 2024 ini akan semakin semarak dengan adanya pemilu serentak dan juga pilkada serentak. Nah ini berapa sih Pak anggaran pemilu yang dipersiapkan gitu? Apakah dengan dilaksanakannya pemilu dan juga pilkada serentak ini nantinya anggarannya atau budgetnya ini akan meroket dibandingkan dengan pemilu ataupun pilkada sebelumnya? Iya, anggaran KPU untuk tahun jamak ya 2022, 2023, 2024, karena pemilu 2024 ini kan tidak dilakukan pada 2024 saja, mulai 2022,
2023, 2024. Total yang diajukan 76,6 triliun ya. Dan di dalamnya itu komposisinya ada yang paling besar itu honor badan ad hoc penyelenggara pemilu untuk teman-teman PK, PPS, KPPS baik di dalam maupun luar negeri itu mencapai 34,4 triliun. Tapi usulan ini kan kemudian belum semuanya direalisasi ya. Misalnya kegiatan tahun 2022 ini anggaran yang diajukan KPU sekitar 8 triliun, kemudian yang sudah dialokasikan itu sekitar 2, sekian triliun, sehingga masih ada kekurangan sekitar 5, sekian triliun. Nah, untuk 5, sekian triliun kita kan ke anggaran tambahan ABT, dan dalam waktu yang lalu kami mendapat informasi yang disetujui sekitar 1,2 triliun. Nah, itu yang semuanya dalam konteks kegiatan tahapan pemilu dibiayai. Namun untuk sarana prasarana pendukung pemilu termasuk kantor dan segala macam itu yang kemudian dukungannya sangat minimalis. Oke, Pak Hashim, kayak baru saja ini Jokowi menaikkan 3 provinsi baru di Papua. Apakah ini sudah ada koordinasi dengan DPR? Karena undang-undangnya baru saja diundangkan, tentu kami akan mengikuti perkembangan, dan beberapa waktu lalu kami sudah mengantisipasi. KPU kan perkembangan pembentukan undang-undang, besar pembentukan daerah otonomi baru. Kami sudah membuat kajiannya, nanti secara resmi kalau ada pembahasan kita akan ajukan. Setidaknya beberapa provinsi baru termasuk IKN, Ibu Kota Negara, kan IKN itu kan di sana juga ada pemilu, 3 jenis pemilu, yaitu Pilpres, anggota DPR RI, dan pemilu DPD. Karena IKN bukan daerah ini, maka tidak ada DPRD provinsi, tidak ada DPRD kabupaten kota, sehingga tidak ada pemilu di provinsi dan kota. Nah, untuk daerah otonomi baru tentu semula yang Papua itu dapil DPR RI cuma 1, kemudian itu ada pemekaran, tentunya kan daerah pemilihannya juga pasti berubah, alokasinya juga berubah. Dan juga semula untuk Papua itu DPRD provinsinya cuma 1, gubernur cuma 1, itu nanti ada lingkungan jabatan baru, yaitu tambah gubernur untuk provinsi-provinsi yang baru, ada DPRD provinsi yang baru untuk daerah otonomi baru. Nah, itu akan koordinasikan bagaimana konsekuensi elektoralnya konteks pemilu di 2024 dan pilkada 2024. Oke, Pak Hashim, lalu evaluasi seperti apa sih yang dilakukan gitu, dan pembenahan apa nih yang akan dilakukan jelang 2024, apalagi nanti di 2024 akan semarak pemilu serentak dan juga pilkada serentak, belum lagi akan ada juga daerah otonom baru. Tentu saja kami melakukan evaluasi hasil pemilu 2019, ada 2020, untuk memperbaiki dan meningkatkan layak KPU kepada pemilih, kepada serta pemilu. Di antaranya misalkan memperkuat kapasitas SDM baik di KPU maupun di badan-badan di tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai dengan di TPS ya. Karena itu nanti akan memengaruhi proses penyelenggaraan pemilu, pelahiran daftar pemilih sampai dengan voting operation di tingkat TPS, pemungutan penghitungan suara di TPS dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sampai dengan penetapan hasil pemilu nanti. Demikian, Pak. Oke, Pak Hashim, isu keamanan dan juga kondusivitas tentunya ini menjadi perhatian. Seperti apa sih Pak strateginya ini untuk menjaga keamanan jelang pemilu di momentum pemulihan ekonomi ini? Kami berkoordinasi dengan pemerintah, berkoordinasi dengan aparat negara, dalam ini kepolisian dan TNI, yang memang menjadi ruang lingkup dua institusi ini dalam rangka untuk menjaga keamanan di Indonesia ya. Dan sesuatunya identifikasi berkaitan dengan potensi-potensi problematika di dalam kepemiluan, KPU bersama Bawaslu juga intensif berkoordinasi untuk mengidentifikasi itu, dan supaya nanti pada saatnya tahapan-tahapan hal-hal yang potensial problematik dapat kita atasi bersama-sama, Mbak. Oke, Pak Hashim, terakhir kapan nih Pak batas terakhir pendaftaran calon peserta pemilu, dan seberapa efektif sih Pak dengan adanya sipol jelang pemilu tahun 2024 ini? Pendaftaran dilakukan pada tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Khusus untuk tanggal 1 sampai 13 dilakukan pada jam 8 sampai jam sore di kantor KPU Pusat. Semua kegiatan pendaftaran terpusat di KPU Pusat.
Kemudian untuk hari terakhir tanggal 14 Agustus itu dilakukan pada jam 8 pagi sampai dengan jam 24 malam ya. Nah, SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik, itu adalah alat bantu yang disiapkan KPU untuk kegiatan pendaftaran politik, yaitu ada user KPU dan ada user partai politik. Jadi partai politik akan menginput data, mengunggah dokumen persyaratan ke SIPOL, dan itu akan mengurang-urangi lah, menjadikan paperless ya. Tidak menggunakan kertas, dokumen-dokumen hard copy. Yang hard copy itu hanya ada 3 jenis, yaitu surat pendaftaran, kemudian surat pertanyaan tentang status kantor, dan formulir rekapitulasi tentang persyaratan itu. Nah, itulah yang kemudian dicocokkan dengan apa yang sudah diunggah di SIPOL. Dan alat bantu ini akan digunakan juga untuk menganalisis kegandaan anggota, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kalau melihat antusiasme teman-teman partai politik hari ini sudah mendaftar, itu kami yakini SIPOL ini bekerja secara efektif, dapat digunakan dengan mudah, familiar oleh teman-teman partai politik. Faktanya adalah pada hari ini ada 9 partai politik yang sudah mendaftar, dan tentu saja itu menggunakan mekanisme SIPOL ya. Oke, 9 Demikian, Mbak. partai politik dan sudah menggunakan atau memanfaatkan SIPOL untuk mendaftar jelang pemilu 2024. Terima kasih atas waktunya Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari. Sehat dan sukses selalu untuk Anda.